saat kita semua bisa berkumpul dan kita mau beribadah. Wah, pasti kalian semua sudah mandi kan? Sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah pakai baju yang rapi, yang layak untuk beribadah. Yuk, kita siapkan hati, kita mau berdoa untuk ibadah ini. Lipat tangannya, tutup matanya. Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau telah mengumpulkan kami semua di hari Sabat-Mu ini. Allah Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu di hari-hari ini. Kami masih sehat dan kami dapat beribadah. Allah Bapa, kiranya Roh Kudus turun atas kami semua dan kami dapat memanjatkan ibadah sejati yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman, baiknya kita melakukan puji-pujian agar Roh Kudus juga hadir di rumah kalian masing-masing. Oke, nah lagu pertama yang akan kita nyanyikan adalah lagu I Love You Jesus. Kalian ingatkan lagu itu? Ayo bangkit berdiri bersama ibu guru, kita nyanyi dengan gerakan ya. Oke. Bangkit berdiri ya semua. Harus dengan ceria dan juga hati yang memuji. Kalian sudah bernyanyi. Ayo semuanya tadi bersemangat kan? Bernyanyi buat Tuhan. Kita harus memanjatkan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Oke, dan sekarang kita akan menyanyikan untuk lagu yang kedua. Ayo kita semua bangkit berdiri juga, kita nyanyi ya. Kalian ready? Kasih suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Dengan gerakan ya, yang semangat. Manusia pertama Adam, Set benih yang lain, Enos yang memanggil Tuhan, Kenan generasi keempat, Mahalalel penuh pujian, Yared ayah dari Henok, Henok berjalan dengan Tuhan dan diubah. Metusela sampai 969. Adam hidup bersama Lamek selama 56 tahun. 8 keluarga Nuh selamat oleh Bahtera. Sem menerima nama baik dan Arpakshad anak ketiga. Perluasan iman Sela, Eber menyeberangi sungai. Hidup Peleg diperpendek, Rehu Seruk mencintai dunia. Nahor yang mati mendadak, Tera berlambat. Bapak Abraham yang taat kepada panggilan Allah.
Oke, yuk kita sekarang siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau lipat tangan dan tutup mata. Oke? Allah Bapa yang di surga, terima kasih Bapa, kami dapat memanjatkan ibadah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Walaupun kami masih kecil, kiranya Roh Kudus dapat menguasai pikiran dan hati kami, agar firman yang disampaikan dapat tertanam dan kami ingat sebagai pedoman hidup kami. Allah Bapa, kiranya berkati Bapak Guru Peter yang akan membawakan firman-Mu. Kiranya setiap kata-kata yang keluar merupakan firman yang daripada Engkau saja. Terima kasih Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini firman kita berjudul Kasihilah musuhmu. Nah, ayat pembacaannya ada di Matius 5 ayat 44 sampai 45. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Pertanyaannya, kepada siapa kita harus mengasihi? Nah, kita pasti sayang kepada papa mama kan? Kakek nenek, kakak dan adik. Kita juga baik dan sayang kepada teman yang baik pada kita. Misalnya ada yang kasih kita kado, kasih kita hadiah. Maka kita baik kan sama dia, kita senang kan? Nah, tapi pernahkah kita mengasihi orang yang telah berbuat jahat sama kita? Misalnya ada yang nakal sama kita di sekolah, ada yang mentertawakan kita, mengolok kita, ada yang jahatin kita. Di Alkitab ada loh orang yang bisa mengasihi semua orang, termasuk orang yang telah berbuat jahat sama dia. Anak-anak ada yang tahu nggak? Siapa? Ya, dia adalah Yesus. Yesus adalah contoh teladan bagi kita. Karena ia adalah anak Allah yang sejati kan? Maka kita pun haruslah belajar untuk bisa punya hati yang mulia seperti Yesus. Ada yang pernah ingat tidak Yesus diapain saja? Waktu itu Yesus dijual oleh Yudas Iskariot, salah satu muridnya. Kemudian Yesus ditangkap. Semua murid tidak ada yang membantu Yesus. Mereka semua melarikan diri, selamatkan dirinya masing-masing. Terus apa? Tentara-tentara Romawi itu mereka memukuli Yesus, meludahi Yesus, dan mengata-ngatai Yesus. Terus mencambuk Yesus. Dan akhirnya apa? Menyalibkan Yesus. Tapi apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka. Wah, luar biasa sekali kan? Jadi Yesus bahkan mengasihi orang-orang yang sudah berbuat jahat terhadapnya. Sampai di kayu salib pun, Yesus menaikkan doa kepada orang-orang berdosa. Kalau kita mengasihi orang yang baik sama kita, pasti gampang sekali kan? Tapi Yesus rela mati bahkan untuk mengasihi orang-orang yang berdosa. Sampai-sampai apa? Ia mati di atas kayu salib. Yesus datang untuk orang yang berdosa. Maka itu kasih yang sangat luar biasa sekali, bukan? Di sini Yesus mau mengajarkan apa? Jika kita hanya mengasihi kepada orang yang mengasihi kita, maka apa bedanya kita sama orang yang tidak kenal Kristus? Orang lain juga melakukan hal yang sama, bukan? Oh, aku mau main sama dia aja
Soalnya dia orangnya baik sama aku. Dia suka kasih aku mainan, suka kasih aku makanan. Kalau sama yang itu, aku nggak mau main ah. Soalnya dia jahat sama aku, nakal sama aku. Aku nggak mau lagi deket-deket sama dia. Boleh tidak seperti itu? Nah, kalau kita mengenal Yesus dan sudah menjadi anak-anak Yesus, maka kita tidak akan seperti itu, ya kan? Nah, makanya kalian anak-anak sekolah minggu harus beda. Bedanya di mana? Nah, kalau misalnya nih ada yang nakal sama kalian, jahatin kalian, kalian bisa berdoa untuk mereka. Bapa, tolong, kiranya seperti Engkau telah mengasihi dan mengampuni saya, maka saya pun oleh kasih karunia-Mu bisa mengasihi dan mengampuni sesama. Nah, kemudian di Matius 5 ayat 22 sampai 24 pun dikatakan kalau kita misalnya lagi memberikan persembahan kepada Tuhan, kemudian teringat ada sesuatu di dalam hati saudara atau teman kita kepada kita, maka kita harus meninggalkan persembahan itu. Terus pergi dulu untuk berdamai, baru kembali lagi untuk memberikan persembahan. Maka hal mengampuni itu sangat penting. Oleh karena itu, kita harus selalu bersandar kepada firman Allah Bapa agar kita bisa hidup dengan semakin mengerti kehendak Bapa dan kita bisa hidup dengan memuliakan Allah Bapa dengan cara apa? Kita saling mengasihi dan saling mengampuni. Karena Tuhan pun mengasihi dan mengampuni semua orang. Yesus taat kepada Bapaknya. Kalau kita ikut teladan hidupnya Tuhan Yesus, kita jadi anak-anak Allah yang taat juga kan? Maka hari ini kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar kita pun dapat mengasihi sama seperti Kristus telah mengasihi kita. Yesus pun berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, makanya kita harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan, baca buku-buku sejarah penebusan, agar kita apa? Kita semakin tahu kehendak dan keinginan Allah Bapa. Nah, kalau masih belum bisa baca, kita minta tolong papa mama untuk bacain Alkitab. Kemudian kita juga harus senantiasa berdoa kepada Bapa. Karena doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Karena lewat berdoa, kita apa? Kita berbicara kepada Allah. Kita bermohon dan meminta kepada Bapa. Kemudian Bapa di surga pastikan mendengar doa anak-anaknya. Kita berdoa, Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami menjadi anak-anak-Mu yang taat kepada firman-Mu. Tolong bantu ya Bapa, kiranya kami menjadi anak-anak yang baik, taat kepada Bapa dan kepada orang tua. Dan kiranya kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu. Dan biarlah kami pun bisa saling mengasihi sesama dan mengasihi orang-orang yang bersalah kepada kami. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau kuduskan persembahan ini, agar persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas penyebaran firman-Mu di atas muka bumi. Dan kiranya Engkau berkati pekerjaan dan usaha dari orang tua yang menyiapkan persembahan ini dengan penuh rasa syukur. Dengan meninggikan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak tadi sudah mendengarkan firman kan? Nah, sudah memberikan persembahan kan? Oke, sekarang kita mau menutup ibadah ini ya. Kita mau doa, Bapa kami, semua sudah hafal ya. Yang belum hafal harus minta mama papa ajarkan. Oke, yuk kita mau berdoa Bapa kami. Lipat tangan, tutup mata dengan mengeluarkan suara ya. 1, 2, 3.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa anak-anak.